Banyak orang mengatakan China hidup di tahun 2050. Kalau kota-kota besar kayak Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, normal lah ya. Tapi ini kita sedang di kota Urumqi di Xinjiang yang jaraknya 2.700 km dari Beijing, 4.000 km dari Shanghai, jauh dari mana-mana. Tapi kita sekarang lagi ada di salah satu landmarknya kota Urumqi, yaitu Urumqi Cultural Center. Bangunannya futuristik sekali. Konon kabarnya kalau musim dingin di sini banyak salju dan suka ada anak-anak muda cosplay foto-foto di sini dengan salju. Selain bergaya futuristik, bangunan ini juga bernuansa Islami, cocok dengan Urumqi yang merupakan gabungan antara berbagai budaya dari budaya Han, Uighur, Hui, Kazakh, Kirgiz, Tajik, dan lain-lain. Sesuai dengan nama tempatnya, ini adalah Cultural Center. Jadi di sini seringkali dijadikan tempat untuk acara-acara budaya. Di sini ada 3 acara sekaligus ya. Tinggal dipilih mau yang mana. Harga tiketnya juga ada di sana tertulis. Ada yang 199 dan ada yang 99 yuan. Apa ini? World of Shakespeare. Ada yang Chinese culture juga dan di sini ada The Color of Pomegranate movie. Nah, ini konsep dari bangunannya menyerupai snow lotus. Jadi seperti bunga teratai salju. Ada 6 bangunan futuristik yang mengelilingi sebuah bangunan utama di tengah-tengahnya yang tinggi ini. Luas areanya 195.700 meter persegi. Luas bangunannya 256.500 meter persegi. Ada exhibition hall, museum, planning hall, cultural center, grand theater, concert hall, dan Flower Pistil Cultural Tower. Itu yang di tengah-tengah ya, yang tinggi. Dapat award sebagai National Education Base for Party History and National History for the Next Generation. Wow. Autonomous Regional Practical Teaching Base for Great Ideological and Political Curriculum. Jadi gedung yang pertama ini adalah Exhibition Hall, gedung kedua Museum, gedung ketiga Planning Hall, City Planning ya. Gedung keempat adalah gedung konser, gedung kelima teater, dan gedung keenam adalah pusat budaya, Cultural Center. Mari kita kunjungi museumnya dulu. Setelah dari museum, kita akan coba juga visit Planning Hall. Koko Alvin dicari-cari, dikira hilang. Ternyata ngadem dia di sini. Kita ke museum yuk. Selamat datang di Museum Urumqi. Nah, menariknya di sini karena Urumqi itu memang sangat multikultural, banyak sekali suku-suku. Jadi diibaratkan seperti pome atau buah delima. Banyak sukunya kecil-kecil. Di sini ada 52 etnis minoritas ya. Ada banyak suku kecil-kecil yang berkumpul jadi satu buah pome atau buah delima. So sweet ya. Masuk-masuk kita langsung disambut dengan vending machine karena memang di luar panas sekali, terik summer ini. Dan ada souvenir vending machine juga. Jadi bisa beli magnet-magnet yang khas, ada ala Kasgar, ada gambaran dari gedung ini, budaya Xinjiang, Nang. Harganya juga masih affordable ya, nggak sampai 100.000 lah ya. Nah, di depan ada quote dari si, dia bilang, satu buku Chinese History adalah satu buku dengan different suku merge jadi satu.
historinya. Dan seluruh Chinese history adalah different suku bikin bersama, develop bersama, strengthen bersama. Nah, ini POV-nya adalah dari Chang'an, dari ujungnya jalur sutra di ibu kota Tiongkok ya. Baik di masa Han Dynasty maupun Tang Dynasty. Terus keluar kita bisa melihat semakin jauh adalah Western Region. Termasuk juga Xinjiang, termasuk juga Urumqi. Melewati berbagai kota demi kota ya. Tembok kota demi tembok kota, sampailah Tianshan. Di sekeliling kita juga ada gambar-gambar yang menceritakan mengenai jalur sutra. Jadi di zaman jalur sutra, moda transportasinya adalah menggunakan unta, kuda, dan jalan kaki. Melewati pagoda, ada tembok kota, gerbang kota, banyak grottos juga. Nah, ini di Xinjiang, di Kansu banyak sekali ya. Peninggalan berupa gua-gua yang dipahat, kebanyakan Buddhism, karena ajaran agama Buddha juga berkembang di Tiongkok melalui jalur sutra. Dan ada kerajaan-kerajaan kecil, terutama di Western Region ini yang benar-benar into Buddhism, kayak Kuce. Mereka juga bikin banyak sekali gua-gua dengan ukiran-ukirannya. Jadi bukan hanya sebagai jalur perdagangan internasional, namun juga sebagai jalur pertukaran budaya dan religi. Dari sini juga kelihatan bahwa orang-orangnya bukan cuma orang Han ini, tapi juga ada etnis-etnis lainnya ya. Keturunan Persia, sehingga ya adalah Uighur, Tajik lah, Kirgis lah, segala macam. Wah, ini raja nih kelihatannya nih. Dengan musik-musiknya. Sambut tamu, tamu penting. Di sini ada minimarket, jadi tadi kita habis makan mie instan, odeng, minum juga, enak sekali, nikmat sekali. Laper-laper. Makan yang kurang sehat itu paling enak ya. Nah, terus di sini kita juga bisa tahu periode dari tiap dinasti. Termasuk juga ada Sankuo di sini. Setelah dinasti Han ya. Han terus Sankuo, ini ada tahun-tahunnya. Jadi bagus sekali buat anak-anak belajar. Tang, iya, Mr. Tang. Qing. Zhonghua Minguo. ROC. Dan PRC. Kalau yang di papan ini khusus sejarah mengenai Urumqi. Dan sejarahnya itu sudah dari 10.000 tahun yang lalu. Wah, tahun 60 sebelum Masehi, daerah-daerah mana saja yang termasuk dalam wilayah yurisdiksinya dinasti Han Barat, si Han. Terus sampai Tang, nah tahun 640 Masehi. Yuan, daerah-daerah mana aja. Ming, daerah-daerah mana aja, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke hall di lantai 2, cultural display khusus untuk Urumqi. Nah, ini pembukaannya. Jalur sutra sepanjang 10.000 mile, sejarah sepanjang 1000 tahun. Wes. Urumqi, ibu kota dari Xinjiang Uyghur Autonomous Region, adalah pusat geografis di benua Asia. Merupakan perempatan dari 4 major human culture, 4 budaya manusia ya. Dari 2000-an tahun lalu,
Ini sudah menjadi jendela yang menghubungkan China dengan dunia barat. Nah, di sini semua kelompok etnis seperti saudara-saudara aja. Mereka bekerja dan tinggal bersama dan saling membantu satu sama lain. Mereka sama-sama melawan agresi asing, melawan aktivitas separatis, dan menjaga persatuan nasional. Sekarang pun budaya China yang pluralistik dan terintegrasi selalu menjadi emotional attachment dan spiritual home dari semua kelompok etnis di Xinjiang. Nah, inilah diorama yang menggambarkan kehidupan di Xinjiang sebelum masa Qin Dynasty, masih pre-Qin Dynasty, masih zaman batu. Oh, alat-alat untuk bertahan hidupnya juga masih seperti ini. Banyak sekali anak-anak jalan-jalan ke museum. Cuma masih harus dijaga ya. Ini petugas museumnya standby karena anak-anak tuh demen banget megang-megangin ikan lah, apa segala macam ditoel-toel takutnya patah. Ini beberapa alat seperti stone scraper dari batu yang ditemukan dari hasil penelitian arkeolog di sini. Stone flake. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, wilayah Xinjiang juga sudah memasuki era perunggu. Xia, Shang, dan Western Zhou period. Ada pottery juga dari 3.000 sampai 2.000 tahun yang lalu yang digali dari daerah Xinjiang sini. Ternyata seperti ini bukan hanya di daerah-daerah orang Han, guys. Di Xinjiang juga sama peradabannya ya. Yang rada beda adalah metode pembuatannya, guys. Jadi dia kayak bukan yang diputar-putar pakai mesin gitu, tapi dipilin-pilin panjang gini adonan tanah liatnya, baru disusun jadi kayak guci-guci gitu, kayak gerabah gitu. Baru dihaluskan permukaannya. Setelah itu baru masuk ke oven. Ini gerabah-gerabah yang didapat dari daerah Sansai. Nggak sangka ya, kayak gunung-gunung flat-flat gitu, dikira grassland aja, ternyata di dalamnya banyak menyimpan benda-benda bersejarah. Nah, ini 2.000-3.000 tahun yang lalu, sampai 4.000 tahun yang lalu lah. Sudah pakai bronze, ada pisau dari bronze. Ada kaca juga, bronze mirror. Pastinya nyampe sini juga budayanya karena biar gimana pun jalur sutra ya. Ini aksesori zaman dulu di daerah sini ya. Agak berbeda sama orang Han ya. Patternnya beda, ini kayak kiong. Dan cara pakainya bukan di pergelangan tangan gitu, tapi di Koko Alvin, lighter. Dipakai di mana beginian? Pakai di sini. Nah, begini banyak tembikar lukis yang ditemukan di daerah Xinjiang. Tapi menariknya, sebenarnya dari mana asal-usul dari budaya tembikar-tembikar lukis ini? Kalau kita lihat mapnya, yang awal-awal itu ya justru dari timur ya, dari daerah Chang'an. Dari Chang'an 3.500 sebelum Masehi udah ada tembikar-tembikar lukis ini. Baru nyebar-nyebar ke utara, ke Kansu lah, ke Xinjiang lah. Itu udah butuh waktu 1000-an tahun. 1000-2000 tahun baru nyampe sampai ke Urumqi. Masuk ke periode 3000 tahun lalu, Spring and Autumn period dan Warring States period. Xinjiang pun sudah masuk ke masa-masa era besi yang awal-awal.
Nah, ini benda-benda aslinya. Ada juga ornamen-ornamen emas dengan pola tiger lah. Tiger semua. Ini juga ornamen emas dari 2000-3000 tahun lalu. Wow. 2000-3000 tahun lalu pakai emas ya udah. Pakai gelang-gelang emas. Tahu nggak ini apa teman-teman? Ini kayu ada bolong-bolongnya, itu kalau dicuk-cuk-cuk-cuk itu buat create api. Oh, ternyata begitu. Kurang lebih kayak diputer-puter gitu deh. Puter-puter, yang atas itu lama-lama akan keluar asap panas kan. Asap jadi api. Model kuburannya seperti ini. Jadi dibikin pakai kayu-kayu gitu, nyebar gitu. Kayak matahari. Nah, ini inline sama apa yang kita bahas di video-video sebelumnya. Kalau dulu orang-orang di Xinjiang itu banyak yang masih menganut Zoroastrianisme. Memuja matahari. Selain Zoroastrianisme juga ada primitive worship. Jadi di akhir-akhir zaman batu, agama-agama primitif di sini kayak di masa Xia Dynasty dan Warring States period, mereka percaya bahwa segala sesuatu itu punya spirit, punya roh. Jadi mereka worship nature, jiwa-jiwa, leluhur, reproduksi juga. Nah, ini salah satu bentuknya. Tapi guys, yang paling mind blowing adalah pensil alis guys. 2000-3000 tahun yang lalu orang di sini udah punya pensil alis tuh. Kita lompat ke Qing Dynasty. Nah, di Qing Dynasty ini adalah periode yang krusial untuk konsolidasi dan pembangunan multi etnis di China. Jadi di awal-awal pemerintahan Qing Dynasty, mulailah ini unified multi-ethnic country dengan teritori yang sangat luas, populasi yang sangat besar, dan kekuatan nasional yang begitu besar. Jadi di masa Qing Dynasty, mereka melawan pemberontakan yang dilancarkan oleh Dzungar regime. Terus mereka juga menentukan border barat laut dari China. Kemudian mulai diadopsi systematic policy untuk memerintah Xinjiang. Jadi dibuat ada post dari Yili General, ada mechanism combining military and political administration. Lalu tahun 1884, Western Region ini dinamain Xinjiang, yang artinya adalah land newly returned, tanah yang baru aja kembali. Dan ditentukan ibu kotanya adalah Urumqi, ibu kota provinsi. Lucu juga ini museum, bikin kayak rumah ada jendela-jendelanya, baru bisa lihat keluar. Jadi unification di Xinjiang itu tahun ke-27 pemerintahan Kaisar Qianlong tahun 1762 ya. Jadi pemerintahan Qing mulai menentukan ada yang namanya master dari Yili dan General Yili sebagai highest military and political official di Xinjiang, in charge of all military and political affairs. Ini peta wilayah kekuasaannya Qing. Sebenarnya luas sekali ini. Daerah sana sekarang udah dikuasain sama Rusia sekarang. Sini Kazakhstan nih, Almaty dulu masih masuk ke Qing. Luar biasa, luas sekali. Ini gelang emas di masanya Qing Dynasty guys. Lebih masuk akal daripada gelang-gelang sekarang ya. Karena itu ada satu sisi yang flat, jadi kalau kena meja apa nggak ganggu, mau nulis-nulis, mau ngapain. Kalau zaman sekarang gelang bulat bener, malah ganggu kan. Wah menarik ini, kalau yang kiri biasa, yang kiri itu hairpin, tusuk konde. Kalau yang kanan, wah ini koleksi apa ini? Korek kuping, korek kuku, segala macam korek-korek.
Ini adalah dinding kota yang tersisa. Dinding kota Urumqi zaman dulu. Sekarang ada di tengah-tengah kota. Udah nggak terlalu berbentuk, guys. Guys, yang suka nonton drama-drama kerajaan, nah ini nih yang suka ditaruh di pinggang nih. Ternyata benar-benar ada, guys. Loh, ada kosong satu. Nah, kalau udah pegang ini, prajurit lewat ini, penjaga-penjaga bisa lewat ini. Ini awal mula bentukannya kota Urumqi, guys. Awalnya kecil aja, 1758 cuma seucrut di situ. Terus 1763 Han Hanchong, rapih kayak Xi'an, kotak begitu. 1880 nambah lagi kotak di atas. Terus Manchong, orang Manchu datang mah. Terus 1886 kayak disatuin gitu ya. Satuin jadi lebih lega. Ya begitulah, ekspansi sampai sekarang jadi gede. Foto jadulnya Urumqi, guys. Jadi dari dulu tuh sudah berpasir ya. Itu tembok kotanya. Dari dulu pasir aja. Pantesan pejabat-pejabat yang bersalah dibuangnya jauh-jauh ke sini. Dua anak kurius sama pintu. Mari kita lihat suasana border area zaman dulu. Setelah dinasti Qing mempersatukan Xinjiang, populasi dari Urumqi naik secara dramatis. Dan pemerintahan Qing pelan-pelan memindahkan militer dan political center ke sebelah timur Xinjiang dari Barkol ke Tihua. Dan setelah itu toko-toko, pasar, banyak orang, rumah-rumah teh, bar, actor, singer, pengrajin-pengrajin, apapun yang orang-orang harapkan ada di Tihua atau di Urumqi. Mari kita lihat. Kayak apa Urumqi zaman dulu? Jiangyan Zhenqi. Apa tuh? Nggak paham, kayak satu town di Xinjiang gitu. Nah, Center apa tuh? ya ini ceritanya Tihua. Tihua atau Urumqi. Orang mau apa aja ada jadinya di sini. Setelah dipersatukan sama Qing. Jual apa nih, ditimbang-timbang nih. Oh, herbal, toko obat ini. Kamu perlu obat herbal buat panas dalam? Mau ya? Ada simpoanya lagi. Coba kita lihat tetangganya jual apa? Silver. Ah. Wih, emak-emak ya, belanja perak. Ada juga toko yang menjual kerajinan tangan, anyam-anyam. Kemoceng. Nah, bulu ayam nih, bulu ayam kipas dari daun teratai. Buset, daun teratai di mana di sini? Di gurun-gurun. Bulu ayam lagi. Nah, ini buat bikin mie nih. Tuh. Hulu. Wih, ruko nih, ruko gaya nih. Jual apa dia? Ini buat orang ada apa bisa ambil sini kan duit. Oh, pegadaian. Ya. Lagi BU ya, lagi butuh uang ya. Ngegadein apa gitu. Kayak bank. Kayak bank ya. Mm-mm. Hmm.
Oh, ini pingtang hulu. Wih, apa nih? Ini council, Council. Jiangsu Zhejiang Council. Mereka bisnismen di sini, ada satu kumpulan di sini. Jiangsu sama Zhejiang. Ya. Keren juga. Ini ceritanya di kiri kanannya tuh ada kayak batunya, ada ukir-ukirnya. Sana ada gang, kayak di pasar kita. Tapi memang dulu yang namanya pusat kota ya begini ya, pasar ya. Toko-toko semua. Apa ini? Ini kupas Kedelai, ya, bikin tahu. bikin the gray no kulit, Oh, jadi rice gitu loh kayak gitu. oh oke. Kalau tadi ada kumpulan bisnismen buat orang Zhejiang Jiangsu, di sini ada buat Sichuan. Oh, bacanya dari kanan guys, Sichuan. Jadi setelah Qing baru maju ini Urumqi. Wede, domba. Koko Alvin, lamb skewers. Cukup dulu. Cukup dulu ya. Ini stylenya Qing. Rumah orang Qing dulu. Qing style rumah. Anaknya suka difoto. Oh, ini restoran. Ya. Makan ayam tuh. Menarik juga makanan-makanannya itu kepala kambing. Sekarang pun banyak ya di pasar malam kepala kambing. Oh, minumnya ju. Pakai galilo juga. Ya, bawang putih mentah ya, itu bawang putih mentah di meja. Sampai sekarang pun di Xinjiang bawang putih mentah di mana-mana. Wih, kue-kue, pastry. Kok kita nggak banyak lihat ya sekarang kue-kue gini ya? Iya. Mooncake. Oh, mooncake. Ini museum enak sekali buat dieksplor guys. Santai, nggak terlalu banyak penjelasan tulisan. Biar gambar yang lebih banyak berbicara. Picture speaks louder than words. Wih, apa nih? Ini tempat bikin duit. Bikin duit? Bikin koin. Cetak duit? Ya, bikin koin. Oh, bikin koin. Oke. Oh, ada peleburannya. Ada arangnya, charcoal. Iya. Oh, sini ada koin-koin. Di bawah ada koin. Iya. Ada koin. Coba kita intip dari jendela, guys. Mana koinnya? Ada kaki lima juga. Dia jualan buah nih. Ada anggur, ada hamikwa, ada apel besar-besar. Semangka belum ada tuh semangka. Oh ada semangka tuh di gambar aja. Ini kayak menerima murid nih. Coba kita lihat di dalam lagi ngapain. Itu mungkin lagi belajar kerajinan tangan nih. Koko Alvin, belajar apa aja ini? Dia bisa belajar tentang metal, tentang woodworking, tentang leather, tentang how to bikin rope, tentang sewing,
tentang karpet ini bisa Bikin karpet juga. ya belajar di sini. Bener, ternyata sekolah ini. Sekolah keterampilan biar pinter cari duit. Ternyata dari dulu sudah ada acar-acar. Oh, kedelai goreng kayak buat losoven. Masuk ke zaman lebih modern, periode Republic of China, seluruh negara kacau katanya, was in turmoil. Kekuatan-kekuatan asing juga masuk, mau menginvasi Xinjiang. Urumqi was the center of political vortex. However, Xinjiang has always been under jurisdiction of the central government and has always been inalienable part of the motherland. Artinya Xinjiang Urumqi maupun Xinjiang nggak pernah terpisahkan lah daripada Tiongkok. Dan orang-orang dari segala kelompok etnis bersatu dan melawan berbagai macam yang mau memisahkan atau separatist forces untuk menjaga persatuan nasional dan harmoni antar etnis. Dan di masa-masa tersebut, Urumqi atau Tihua masih penuh dengan toko-toko. Lebih modern ya daripada yang kita lihat sebelumnya. Buku-buku arak, sawi putih. Koko Alvin? Oh, ini restoran, ada sawi putih, Tuh. Ini kan ada sawi putih, pai cai. Orang jalan jauh-jauh jalur sutra. Sampai-sampai kudanya parkir, orangnya masuk hotel. Masuk hotel, makan dulu. Makan, minum cu. Nah, jadilah Ciu Tien, toko Ciu, jadi hotel. Ini apa ya? Poster. Oh, kantor pos. Ya. Post office. Mau kirim kemana suratnya? Wih, dari zaman dulu sudah ada ya toko rokok ya? Ada pegadaian lagi guys. Waduh, ini tangannya iseng banget mainin itu. Ada kayak bola-bola dua, puter-puter untuk melatih otak dia dan saraf dia. Sampai sekarang masih banyak dijual itu kalau di pedestrian street itu cara maininnya diputer-puter aja gitu dua bola. Ada toko jam juga dengan jam-jam kunonya. Wih, toko kain. Dan toko lamb skewers. Sate domba guys, sate domba.
baju-bajunya sudah jauh lebih modern. Masa-masa ROC, orang-orang pakai cipau. Sudah ada mobil juga. Ada beca juga. Wih, studio foto pun ada. Waduh, ilah, ada Bank Rusia. Ini apa coba? Lampunya kelap-kelip. Jangan berpikir aneh-aneh. Ini toko teh. Ada tulisannya cha. Pour cha. Education and culture. Nah, next adalah sekolah. Sekolah anak perempuan. Selesai dari museum, kita mau coba lihat yang City Planning Hall. Sebenarnya banyak di sini buildingnya nih. Kalau Cultural Hall lebih ke lihat pertunjukan budaya ya. Yo, kita ke sini. Ya, Urban City Planningnya belum bisa guys. Lagi renovasi. Kapan-kapan lagi ya. Jadi inilah kompleksnya, Urumqi Cultural Center. Di belakangnya ada kayak UFO. Apa ini Koko Alvin? International Exhibition Hall. International Exhibition Hall. Mari kita perbesar. Perbesar lagi. Ya, kayak UFO ya. Exhibition Hall, tempat pameran. Antik kali itu atasnya. Oh, pesawat lewat-lewat. Ini dekat bandara rupanya. Bandara Urumqi. Terus geser kiri sedikit ada patung Buddha. Looks like a temple ya di sana ya. Ya. Gedein ah. Ups. Black Mountain ya itu. Mungkin di Red Hill ya, Red Hill. Sebelahnya lagi ada Hotel Hilton. Ini Hilton. Kalau di area sebelah kanan kita ini ada, wah ini masih development banget guys, masih pembangunan semua, gedung-gedung tinggi. Sisi sebelah sana juga ini banyak apartments baru dibangun sana, banyak sekali towersnya. Daerah sana juga apartments dan ini parknya. Cultural Park. Kalau Cultural Park nanti kita live saja ya. Nggak terlalu ada pembahasan yang dalam gimana di sana. Nanti kita live saja buat umum. Tapi kalau untuk museum-museum ini special menu buat Maestro. So, hope you guys enjoy. Terima kasih sudah menemani Alvin Lucy jalan-jalan dan terima kasih sudah menjadi member setia Bobo di Mobil. Thank you for watching. Jangan lupa like-nya. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye guys. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy berpetualang. Rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan. Bukan hanya sekedar jalan-jalan.